Pria itu hanya menyentuh paha kakak iparnya. Detik berikutnya, lehernya dipatahkan oleh kakak iparnya. Dan sebelum dia meninggal, dia hanya punya satu keinginan. Semoga tidak ada silikon di surga. Saat Fang Xiu membuka matanya lagi, dia menemukan dirinya kembali ke momen saat dia menyentuh paha itu. Melihat kaki yang lebih panjang dari hidupnya. Mungkinkah putaran waktu kematian berdasarkan peristiwa? Dia telah melewati level pertama. Jadi penyimpanan otomatis berubah menjadi level kedua. Memikirkan hal ini, Fang Xiu menepuk kepala Zhao Hao. Ayo pergi, terakhir kali aku mati karena silikon. Kali ini aku tidak boleh membuat kesalahan yang sama. Zhao Hao sama sekali tidak tahu bahwa dia sudah mati sekali. Biarkan aku menyentuhnya sebentar lagi. Ini pertama kalinya aku menyentuh. Kakak ipar sekarang makan wanita dengan silikon di depan dan belakang. Jumlah dagingnya tidak cukup untuk bertahan lama. Zhao Hao terkejut. Apa? Ternyata silikon. Pantas saja begitu. Kemudian mereka berdua berlari ke bawah dengan panik. Siapa sangka? Setelah beberapa lantai, mereka bertemu dengan orang-orang yang telah melarikan diri sebelumnya. Fang Xiu berlari cepat, dan melompat di depan mereka. Melihat itu Fang Xiu, semua orang merasa lega. Ternyata kalian, kukira kakak ipar yang mengejar kita. Zhao Hao agak bingung. Bukankah kalian sudah lari duluan? Kenapa larinya pelan sekali? Mendengar ini, mereka menjadi marah. Masih pelan, kita setidaknya sudah turun 20 lantai. Justru kalian, kenapa larinya begitu cepat? Zhao Hao tercengang. Tidak mungkin, kita baru turun 3 lantai dan sudah bertemu kalian. Bagaimana mungkin kalian sudah 20 lantai? Omong kosong apa kau ini? Aku peringatkan, jangan bercanda sekarang. Saat itu, Wang Teng sepertinya menyadari sesuatu. Hantu, tembok hantu, pasti tembok hantu. Sepupuku pernah bilang, kekuatan hantu bisa membuat orang berhalusinasi. Mungkin menyebabkan tembok hantu. Fang Xiu dan yang lainnya bisa mengejar kita begitu cepat. Karena kita terus berputar di tempat. Mendengar ini, Fang Xiu berpikir sejenak. Lalu melambaikan tangan ke mereka. Kita bisa melempar beberapa barang ke tanah sebagai penanda. Untuk memastikan apakah ini tembok hantu atau bukan. Mendengar ini, semua orang buru-buru meraba-raba badan mereka. Pokok, korek api, air mineral, permen karet, berbagai macam barang dilempar ke tanah. Setelah membuat tanda, mereka kembali berlari ke bawah. Tapi baru setengah lantai, mereka melihat barang-barang yang baru saja dibuang. Semua orang panik. Gawat, gawat, ini benar-benar jebakan hantu. Kita mati. Fang Xiu mengambil permen karet kemasan individual berwarna pink. Apa ini benar-benar untuk dimakan? Wang Teng berteriak marah. Kau gila, ini bukan waktunya memikirkan itu. Sekarang cepat periksa, apakah ada yang bisa menyalakan kekuatan spiritualnya? Sepupuku bilang, kita hanya bisa keluar dengan mengandalkan kekuatan spiritual. Setelah selesai berbicara, Wang Teng menangkupkan kedua tangannya, berkonsentrasi dan mulai berdoa. Melihat itu, yang lain segera meniru dan berdoa. Tapi Fang Xiu langsung berjalan ke bawah. Dia ingat ketika berada di rumah sakit jiwa, pintu keluar tangga ada di sebelah kanan. Tata letak gedung ini seharusnya sama. Karena jebakan hantu adalah ilusi, maka tutup mata dan rabalah sisi kanan sambil berjalan ke bawah. Kemungkinan besar akan menemukan pintu. Tindakan Fang Xiu menarik perhatian Wang Teng. Fang Xiu, kau mau kemana? Tidak apa-apa, aku mau senam dulu. Melihat Zhao Hao juga mengikutinya, Wang Teng langsung bingung. Orang ini terlalu tenang. Dari awal sampai akhir tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Tadi saat kakak ipar muncul, Fang Xiu jelas-jelas berada di posisi terdepan. Tapi tidak langsung kabur, malah berdiri menempel di dinding. Setelah kita kabur, hanya mereka bertiga yang tidak ikut. Sekarang Li Fei Fei hilang. Pasti sudah mati. Tapi anehnya, mereka berdua dan kakak ipar berada di koridor setidaknya selama 1 menit. Apa yang mereka lakukan? Kenapa kakak ipar tidak membunuh mereka? Jangan-jangan, sedang syuting film dengan kakak ipar? Tidak mungkin, itu kan kakak ipar. Wang Teng menggelengkan kepalanya, menghilangkan pikiran absurd itu. Saat ini Fang Xiu sudah menjauh dari yang lain. Meraba-raba sesuatu di dinding. Sambil meraba, dia menghitung angka. 12. Saat menghitung sampai 15, dia tiba-tiba berhenti. Ketemu, sebuah pintu besi yang halus dan dingin muncul di hadapan mereka berdua. Sebelum mereka berdua sempat memeriksanya, Wang Teng mengejar mereka. Pintu, astaga, kita selamat. Fang Xiu mengabaikannya. Klik, pintu terbuka. Ruangan itu gelap gulita, tidak ada yang terlihat. Fang Xiu hendak masuk, tapi Wang Teng langsung mendorongnya. Selamat, hahaha. Wajah Fang Xiu tiba-tiba muram. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kemudian yang lain bergegas. Mereka berlari masuk satu demi satu. Melihat ini, Zhao Hao menjadi cemas. Kak Xiu, lari. Kenapa kau begitu tenang? Fang Xiu tidak berkata apa-apa, hanya menunjukkan senyum aneh. Terkadang berlari di depan bukanlah hal yang baik. Dia hanya perlu memastikan bukan yang terakhir. Dengan begitu, dia bisa menyentuh paha kakak ipar saat dia makan. Membangkitkan spiritualitasnya, menjadi seorang pengendali roh. Tiba-tiba orang-orang di depan berhenti, melihat persimpangan jalan yang tak berdasar di depan mereka. Bagaimana kalau kau coba jalan ke kiri dulu? Bajingan, kenapa kau tidak pergi saja? Melihat Fang Xiu berjalan ke depan, semua orang langsung menatapnya dengan penuh harap. Hei,
Fang Xiu, tadi, kau yang menemukan pintu saat kita terjebak ilusi. Kau pasti tahu jalan keluarnya, kan? Mendengar ini, Fang Xiu mencibir. Kenapa kau tertawa? Katakan saja, betul, hantu itu akan segera mengejar kita. Jangan sok jual mahal, melihat orang-orang munafik di depannya. Bagaimana bisa, saat berlari, mereka hampir mendorongnya. Saat menghadapi kesulitan, mereka mengingatnya lagi. Namun, tidak masalah, lagi pula. Bagi dia, mereka hanyalah alat. Saat ini, kakak ipar tak terkalahkan. Jika ingin mengulur waktu, hanya bisa mengorbankan nyawa. Melihat Fang Xiu berjalan menuju salah satu lorong, semua orang mengira itu adalah jalan yang benar, dan bergegas ke arahnya. Dan pada saat itu, suara sendi yang berderak terdengar. Semua orang menoleh ke belakang. Terlihat kakak ipar tergantung terbalik di langit-langit seperti laba-laba. Matanya yang bercahaya menatap tajam ke arah mereka. Fang Xiu menyeringai. Waktu pembantaian telah tiba. Manajer, untuk menyelamatkan hidupnya, sebenarnya mengorbankan rekan satu timnya untuk mengulur waktu. Seberkas cahaya perak melintas. Rekan satu timnya langsung melihat jembatan akhirat. Melihat kondisi mengenaskan rekan satu timnya, Fang Xiu langsung berhenti. Dia berbalik dan berjalan menuju kakak ipar. Orang seperti manajer yang telah kehilangan rasa kemanusiaannya. Apa bedanya dengan monster? Dia paling membenci orang seperti ini. Zhao Hao menyadari Fang Xiu tidak mengikutinya dan menoleh ke belakang dengan cemas. Kak Xiu, lari. Apa yang kau lakukan? Sebelum selesai bicara, dia langsung tertegun. Fang Xiu terlihat sedang memeluk dan meraba-raba sebuah kaki. Hanya dalam 0,3 detik, Zhao Hao langsung berada di samping Fang Xiu. Xiu Ge, kau curang sekali. Hal sebagus ini tidak kau beritahu aku. Sambil mengulurkan tangannya yang gemetar. Astaga, luar biasa. Kulit ini, rasanya ini, sangat halus dan lembut. Xiu Ge, apakah paha wanita hidup juga terasa seperti ini? Kau pernah menyentuhnya? Fang Xiu mengaguminya. Benar-benar, di saat seperti ini masih bisa mengucapkan idiom. Setelah menyentuh paha, mereka berdua berlari mengejar rombongan. Tapi setelah menyusul, mereka menemukan jalan buntu di depan. Semua orang tampak ketakutan dan putus asa. Fang Xiu tetap tenang. Lagi pula, baginya yang bisa mengulang waktu tanpa batas. Ini hanyalah sebuah percobaan. Sepertinya lain kali harus memilih jalan sebelah kiri. Sekarang sudah terlambat untuk kembali. Meskipun bisa mengorbankan satu orang, lebih baik mengulang saja. Saat Fang Xiu hendak mencari kakak iparnya untuk mengulang waktu, Wang Teng tiba-tiba bertanya dengan marah. Fang Xiu, ini semua salahmu. Kalau bukan karena kau salah pilih jalan, kita tidak akan terjebak di sini. Udahai segera menimpali. Kalau kau tidak tahu jalan mana yang harus dipilih, seharusnya kau berdiskusi dengan kami, bukan bertindak sendiri. Mendengar ini, sudut mulut Fang Xiu terangkat tak tertahankan. Bagus. Melempar kesalahan padaku. Ya, sifat manusia memang menarik. Zhao Hao merasa tidak adil. Xiu Ge juga tidak memaksa kalian mengikutinya. Sekarang malah menyalahkannya. Kalau hebat, kenapa kalian tidak memilih sendiri? Saat mereka bertengkar, Wang Teng tiba-tiba menghentikan mereka. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana caranya untuk bertahan hidup. Dari pengamatanku, hantu itu hanya menyerang satu orang. Lalu akan ada waktu aman 2-3 menit. Jadi satu-satunya cara adalah memilih satu orang untuk mengalihkan perhatian hantu itu, dan memberi kesempatan bagi yang lain untuk kabur. Setelah itu, Wang Teng langsung berjalan menuju Fang Xiu, mendorongnya keluar pintu. Kalau bukan karenamu, kita semua tidak akan berada dalam bahaya. Jadi, orang itu adalah kau. Zhao Hao terkejut, dan berteriak marah. Ia langsung memeluk leher Wang Teng. Jangan sentuh Xiu Geku. Wang Teng terkejut, dan meminta bantuan Wu Dahai. Wu Dahai segera datang dan menahan Zhao Hao. Dan saat itu juga, pintu tiba-tiba terbanting menutup. Semua orang melihat, dan mendapati Fang Xiu mengunci dirinya di luar pintu. Ia juga tertawa mengerikan. Bulu kuduk Wang Teng berdiri. Fang Xiu, kau ini manusia atau hantu? Apa maksudmu? Kukira aku takkan tertarik pada manusia lagi. Tapi ternyata, manusia jauh lebih menarik daripada hantu. Terima kasih telah membuatku kembali tertarik pada dunia ini. Lain kali, aku akan membalas kalian. Melihat kakak ipar menindih Fang Xiu, semua orang langsung berlari keluar. Zhao Hao sangat sedih. Saudara Xiu, aku akan membawamu pergi. Saat melarikan diri, Wang Teng dengan bangga menoleh ke belakang. Namun, apa yang dilihatnya membuatnya merinding. Fang Xiu menatapnya dengan senyum jahat. Tunggu saja kau. Adegan berganti. Fang Xiu kembali ke tempat semula. Teringat kejadian tadi, Fang Xiu tersenyum licik. Ini jadi menarik. Selanjutnya, sama seperti sebelumnya, meraba paha, lari, tembok hantu. Kali ini, Fang Xiu tak berhenti di tembok hantu. Ia langsung menerobos dan membuka pintu itu. Ia berhenti di persimpangan. Semua orang terkejut. Wang Teng tercengang. Kenapa dia seperti pulang ke rumah? Sangat terbiasa. Apa dia jadi pengendali roh? Hanya pengendali roh yang bisa mendapat petunjuk. Fang Xiu mengabaikan mereka. Ia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. 1 menit lagi hantunya akan muncul. Wang Teng berkata dengan nada mendesak. Kau bahkan tahu kapan hantunya muncul? Kau pasti sudah jadi pengendali roh.
Fang Xiu, kalau kau bisa membawaku pergi dari sini, ku berikan kau 5 juta. Fang Xiu mencibir dan berbalik. Jangan terburu-buru. Sebelum pergi, ada satu hal yang harus kulakukan. Wang Teng punya firasat buruk. Apa itu? Manajer yang tak tahan melihatnya maju dan menegur. Namun, ia juga diperlakukan sama. Yang lain tercengang. Fang Xiu, apa yang kau lakukan? Pria itu tampak tenang. Kakak ipar akan segera menyusul. Seseorang harus menghentikannya. Aku menyelamatkan kalian. Kenapa aku menyerang manajer? Aku takut kakak ipar tak kenyang. Jadi kusiapkan satu lagi. Mendengar itu, semua orang terkejut dan pandangan mereka hancur. Satu saja sudah cukup. Dia malah menyiapkan satu lagi. Apa dia masih manusia? Fang Xiu mengabaikan mereka. Ia berjalan ke persimpangan. Kanan buntu. Kiri jalan keluar. Kalau mau hidup, cepat pergi. Waktunya tidak banyak. Seseorang merasa ragu. Kalau kau tahu jalan keluarnya, kenapa kau tidak pergi? Apa di depan ada bahaya? Kau menjadikan kami cadangan? Fang Xiu menghela nafas. Aku sedang menunggu untuk meraba paha. Semua orang terdiam, mengira mereka salah dengar. Meraba paha? Meraba paha siapa? Meraba paha kakak iparlah. Zhao Hao berjalan ke samping Fang Xiu sambil menggosok tangannya dengan semangat. Kak Xiu, ada kesempatan lagi? Ajak aku juga dong. Hehehe. Paha, aku datang. Saat semua orang kebingungan, tiba-tiba terdengar suara gesekan sendi. Sesosok tubuh langsung berpindah ke langit-langit. Kakak ipar datang. Semua orang panik dan langsung berlari. Tapi Fang Xiu malah berjalan menuju kakak ipar. Saat sampai di depan Wang Teng memohon untuk diselamatkan. Fang Xiu perlahan berjongkok. Bayangan menutupi separuh wajahnya. Dengan suara dingin ia berkata, "Tenang, aku akan melihatmu mati." Kilatan perak menyambar. Kakak ipar dengan gembira memeluk kepala Wang Teng. Dengan suara krak, wajah Fang Xiu terciprat jus semangka. Ia menjulurkan lidahnya, hangat dan sedikit kesemutan. Ia berpikir untuk tidak menyia-nyiakannya dan mengoleskannya ke kepala. Lumayan untuk jadi gel rambut. Tiba-tiba pupil matanya menyusut. Jantungnya berdebar kencang, dan semakin cepat. Fang Xiu seketika seperti orang yang berbeda. Sambil gemetar ia memegang dadanya dan tertawa aneh. Perasaan ini sungguh memabukkan. Jika suatu hari istriku mati di tanganku, betapa indahnya pemandangan itu. Lalu ia meraih kedua paha dan bersiap untuk merabanya. Beberapa orang yang tersisa tercengang. Ternyata yang dimaksud Fang Xiu meraba paha adalah meraba paha kakak ipar. Sungguh mengejutkanku selama 100 tahun. Tiba-tiba Fang Xiu mendongak dan melihat Zhao Hao di sampingnya. Teringat saat terakhir Zhao Hao menangis terseduh-seduh saat ia mati. Ikut, tapi sahabatnya itu tampak ragu dengan ajakannya. Karena penampilan Fang Xiu saat ini terlalu menakutkan. Kulitnya yang putih pucat berlumuran darah. Di tangannya tergenggam kaki yang lebih panjang dari nyawanya. Seluruh tubuhnya aneh dan menyeramkan. Fang Xiu melihat Zhao Hao tidak bergeming. Ya sudahlah, kalau kau tidak mau, aku tidak memaksa. Zhao Hao langsung panik. Kak Xiu, bukan itu maksudku. Hanya saja penampilanmu tadi, seperti baru saja membunuh babi. Setelah mengatakan itu, Zhao Hao langsung meraba paha kakak iparnya. Keduanya, satu di kiri dan satu di kanan, sangat harmonis. Bahkan mereka menciptakan ritme. Kau elus, aku raba. Saat keduanya sedang asyik, tiba-tiba muncul suatu energi. Fang Xiu segera melambaikan tangannya. Tunggu dulu, apa kau merasakan energi dingin memasuki tubuhmu? Zhao Hao tertegun. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak mungkin. Mungkinkah aku salah? Sambil berkata, Fang Xiu memusatkan perhatiannya. Benar saja, ada energi yang masuk ke dalam tubuhku. Kenapa aku tidak merasakannya sebelumnya? Mungkinkah karena energinya terlalu sedikit sebelumnya? Dan sekarang mendekati titik kritis tertentu, makanya tiba-tiba terasa kuat? Mungkinkah ini pertanda kebangkitan spiritual? Memikirkan hal itu, Fang Xiu melihat ke arah Zhao Hao. Dia melihat Zhao Hao sedang asyik menepuk-nepuk paha kakak iparnya. Kak Xiu, energi dingin apa? Lihat. Apakah posku ini benar? Paha ini cukup dingin juga. Ya. Beberapa saat kemudian, Zhao Hao kelelahan dan berkeringat. Kak Xiu, kurasa aku sudah cukup merabanya. Ayo kita pergi. Kalau tidak, nanti kakak ipar selesai mengurus Wang Teng. Kita tidak akan sempat. Jangan terburu-buru. Aku merasa sebentar lagi aku akan bangkit. Tenang saja, masih ada Wu Dahai di sana. Waktunya cukup. Ekspresi Zhao Hao berubah. Benarkah? Bagus sekali. Kita selamat. Tapi, Kak Xiu, apa sebenarnya kebangkitan spiritual itu? Kenapa aku tidak merasakannya? Meskipun kau sudah sering meraba paha kakak ipar, tapi kau belum pernah mengalami hidup dan mati yang sesungguhnya. Mentalmu belum mencapai standar. Itu sebabnya kau tidak merasakannya. Mendengar itu, Zhao Hao sedikit bingung. Bukankah kita selalu bersama? Kapan Kak Xiu mengalami hidup dan mati? Saat itu, kakak ipar mulai menyerang Wu Dahai. Fang Xiu memperkirakan, dengan ukuran tubuh Wu Dahai, bertahan 5 menit lagi bukan masalah. Kita harus cepat. Kita hanya bisa meraba 2 menit 50 detik lagi. Lalu kita harus segera pergi. Kemudian Fang Xiu menutup matanya, dan merasakan setiap inci kulit dengan serius. Tiba-tiba, semakin banyak energi mengalir ke tubuhnya. Tapi setelah energi memasuki tubuhnya, energi itu menghilang tanpa jejak.
Ada apa ini? Aku jelas merasakan energi masuk ke dalam tubuhku. Tapi kenapa menghilang? Mungkinkah ini jiwa? Fang Xiu segera tenggelam dalam kesadarannya, dan menemukan semua gas mengalir ke jantungnya. Saat itu, jantungnya berdetak kencang, terus-menerus menyerap gas. Apakah jiwa itu jantung? Tidak, jiwa itu tak berbentuk. Alasan kenapa seperti jantung, itu hanya representasi bawah sadar. Ini jiwaku, aku seharusnya bisa mengendalikan bentuknya. Setelah mengatakan itu, Fang Xiu dengan liar menyerap gas. Urat-urat di tubuhnya tiba-tiba seperti petir. Detak jantungnya juga semakin cepat. Seolah-olah sesuatu akan muncul. Dengan suara bang, sebuah pedang panjang hitam muncul. Seberkas cahaya menyilaukan terpancar dari dada Fang Xiu. Dia merasa seolah-olah sesuatu telah menghilang dari suatu tempat di jantungnya. Seperti dihapus secara paksa. Kemudian, cahaya hitam memancar dari tempat itu. Ini adalah kilau asli jiwa Fang Xiu. Detik berikutnya, semua gas mengalir deras ke tempat itu. Seperti pilar darah merah, cahaya darah dan cahaya hitam saling terkait dan memantul. Akhirnya bergabung menjadi bola hitam kemerahan. Pada saat ini juga, Fang Xiu merasa dirinya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Seluruh tubuhnya seolah-olah dibersihkan oleh cahaya hitam dalam sekejap. Indera peraba, penciuman, pendengaran, dan perasa menjadi sangat sensitif. Pada saat yang sama, kemampuan reaksi otaknya juga meningkat pesat. Seolah-olah selubung tipis telah disobek. Dia melihat dunia yang paling nyata. Terus merasakan evolusinya tubuhnya. Ternyata spiritualitas adalah jiwa yang diputarbalikkan oleh makhluk aneh. Dia baru saja membangkitkan 1% dan sudah sekuat ini. Bagaimana jika lebih? Dan kunci kemampuan pengendali roh adalah hasrat hati. Lalu apa hasratnya? Apa itu? Tiba-tiba, semburan kekuatan keluar. Fang Xiu berhasil membangkitkan kemampuan rasa sakit. Serangannya dapat membuat target merasakan sakit. Baik itu rasa sakit fisik saat kematian, atau emosi negatif yang terpelintir secara psikologis. Semuanya bisa dirasakan oleh musuh. Dan itu bisa bertambah seiring dengan pengalamannya. Memikirkan hal ini, Fang Xiu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Luar biasa, kemampuan ini sungguh luar biasa. Bahkan kemampuan untuk mengendalikan ruang dan waktu pun tidak sebaik ini. Fang Xiu gemetar karena kegirangan. Setelah datang ke dunia ini, dia telah dibunuh berkali-kali oleh istri dan kakak iparnya. Sekarang semua rasa sakit ini telah berubah menjadi kemampuan. Membuat Lun Yi merasakan sakit yang sama. Apakah ada hal yang lebih indah dari ini di dunia? Inilah yang paling aku dambakan. Benar, kan, istriku tersayang. Fang Xiu sedang asyik dengan pikirannya. Zhao Hao tak tahan melihatnya lagi. Kak Xiu, sudah 2 menit, kita harus pergi. Ekspresi Fang Xiu langsung berubah tenang. Kau menjauhlah dulu, aku ingin mencoba kekuatan spiritualku. Setelah berkata demikian, Fang Xiu langsung mengangkat tangan kanannya. Pukulan ini mengandung rasa sakit dari puluhan kematianku. Coba katakan, siapa yang bisa menahannya? Kak ipar, aku tak akan bisa menyentuh pahamu lagi nanti. Jadi biarlah kau yang pertama merasakan rasa sakit ini. Asteris duar, asteris. Fang Xiu meninju kepala kak ipar. Tapi hasilnya membuatnya mengerutkan kening. Dia menyadari pukulan ini tidak terlalu ideal. Meskipun kak ipar menjerit dan jatuh, rasa sakitnya jelas tidak seperti yang dia rasakan dulu. Dia menyadari bahwa saat menyalurkan spiritualnya, ada hambatan, dan dia juga tidak bisa melancarkan pukulan kedua. Karena spiritualnya telah habis. Sepertinya 1% spiritual masih terlalu lemah. Mungkin bahkan pertahanan kak ipar belum tertembus. Benar saja, setelah kak ipar bangun, dia baik-baik saja. Dia terus makan dengan lahap. Wajah Fang Xiu serius. Aku harus menembus pertahanannya, tapi kekuatan tinjuku terbatas. Lebih baik menggunakan senjata, tapi bisakah senjata biasa menyalurkan spiritual? Saat aku sedang berpikir, Zhao Hao berbisik, Kak Xiu, kita masih kabur atau tidak? Kalau tidak, aku akan menyentuhnya lagi. Saat Zhao Hao berjalan mendekat, tiba-tiba sesuatu di tanah menarik perhatian Fang Xiu. Bukankah ini pisau bedah kak ipar? Senjata biasa tidak bisa menyalurkan spiritual, tapi ini senjata kak ipar. Seharusnya bisa, kan? Berpikir demikian, Fang Xiu segera mengambilnya. Pisau bedah itu sangat dingin, seperti es batu. Begitu dia memegangnya, serangkaian emosi negatif yang kuat mulai menyerang pikiran Fang Xiu. Di dalamnya terkandung dendam, amarah, kebencian, dan lain-lain dari banyak orang. Kemudian, emosi negatif ini dengan panik menyerbu jantungnya. Fang Xiu langsung merasa kesakitan. Banyak gambar pecah muncul di depan matanya. Banyak makhluk setengah manusia setengah monster diikat di meja operasi. Kak ipar memegang pisau bedah yang sangat tajam dan sedang membedah mereka. Melihat gambar-gambar ini, Fang Xiu mengerti, pisau bedah ini telah menyerap dendam yang tak terhitung jumlahnya dari para monster. Alasan kak ipar menjadi seperti ini adalah karena dendam ini telah menghancurkan pikirannya. Ini juga berarti bahwa monster yang sebenarnya adalah pisau bedah ini. Lalu sekarang dia memiliki pisau ini. Apakah itu berarti dia bisa membunuh kak ipar? Memikirkan hal itu, Fang Xiu tersenyum licik. Setelah membiarkan Zhao Hao yang tergila-gila padanya pergi, seberkas cahaya perak yang dingin melintas. Fang Xiu dengan kejam mengayunkan pisau ke leher kakak iparnya. Dang, suara dentingan logam yang jernih terdengar.
Leher kakak iparnya sama sekali tidak terluka. Fang Xiu tercengang. Tidak mungkin, pisau bedah yang bisa memotong makhluk aneh yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana bisa tidak menembus pertahanan kakak ipar? Zhao Hao bergegas membuka kerah bajunya. Kak Xiu, jangankan luka, sehelai rambut pun tidak putus. Tapi kulitnya sangat halus, dingin, enak disentuh. Tiba-tiba, Fang Xiu mendapat ilham. Spiritualitas, pisau bedah membutuhkan kekuatan spiritual. Dan sekarang kekuatan spiritualnya habis. Tidak dapat mengerahkan kekuatan yang seharusnya. Wajah Fang Xiu muram. Sepertinya untuk sementara dia tidak bisa membalas dendam. Melihat kakak iparnya akan segera selesai makan. Fang Xiu tidak ragu sedikit pun. Dia menarik Zhao Hao dan berbalik untuk lari. Hantu wanita itu berdiri dan tercengang. Sial, mana pisaunya? Aku hanya makan. Oh, pisaunya hilang. Fang Xiu dan Zhao Hao berlari dengan panik. Tetapi tanpa diduga bertemu dengan rekan kerja mereka sebelumnya. Syukurlah kalian berdua baik-baik saja. Fang Xiu, cepat tunjukkan jalannya. Ada 4 pintu di sini. Kami tidak tahu harus kemana. Fang Xiu belum sempat bicara. Zhao Hao tidak bisa menahan diri. Tadi kalian berdua yang lari paling cepat. Sekarang masih berani-beraninya minta Kak Xiu menunjukkan jalan. Punya malu tidak? Mendengar ini, keduanya terdiam karena malu. Fang Xiu tidak terlalu peduli. Setelah mengamati keempat pintu, dia menemukan sebuah cara. Sangat sederhana. Coba satu persatu. Ketiga orang itu terkejut. Sialan, coba satu persatu. Kita sedang berpacu dengan waktu. Fang Xiu tidak menjawab, langsung berjalan menuju pintu sebelah barat. Saat keduanya masih ragu-ragu, tiba-tiba, suara raungan yang tidak manusiawi terdengar. Sesuatu mendekat dengan cepat dari langit-langit. Semua orang terkejut. Hantu wanita itu datang. Lari. Fang Xiu berteriak pelan, mendorong pintu dan bergegas masuk. Yang lain buru-buru mengikutinya. Bang! Pintu dibanting hingga terbuka. Hantu wanita itu melompat dan bergelantungan di dinding. Seluruh tubuhnya mengeluarkan suara sendi yang berderak. Cepat kembalikan. Semua orang menatap hantu wanita itu dengan bingung. Mengembalikan apa? Sebelum mereka sempat mengerti, tiba-tiba, hantu wanita itu mengabaikan mereka dan berlari ke depan dengan cepat. Sebuah tendangan salto muncul di depan Fang Xiu. Pisau, kembalikan pisauku. Sebelum Fang Xiu sempat menjawab, hantu wanita itu menerjangnya. Dia membuka mulutnya yang berisi 1, 2, 3, 4. Setelah dihitung, kira-kira ada 36 gigi. Asteris cap, asteris. Dia mencium leher Fang Xiu dengan keras. Seketika, cairan seperti jus semangka muncrat kemana-mana. Fang Xiu, mati. Setelah kembali ke masa lalu, Fang Xiu kali ini memilih pintu utara. Melihat sebuah lift, dia langsung berlari ke arahnya. Begitu masuk, dia langsung menutup pintu lift dengan panik. Namun, tepat saat pintu lift hampir tertutup, sebuah tangan pucat besar masuk. Fang Xiu, mati. Kali ini pintu selatan. Ternyata jalan buntu. Hantu wanita itu melompat, dan langsung menindihnya ke tanah. Fang Xiu, hanya tersisa pintu timur. Jika pintu ini juga bukan jalan keluar, maka Fang Xiu harus merelakan pisau bedahnya. Untungnya, pintu timur adalah jalan keluar. Fang Xiu mengamati sekitarnya, dan menyadari dia pernah ke tempat ini. Dia ingat ada tangga darurat di sini. Dia pun bergegas ke sana. Namun, belum jauh dia berlari. Dia terjebak oleh cahaya ungu. Fang, begitulah. Fang Xiu lari. Hantu wanita itu mengejar. Keduanya seperti mimpi kecil yang terbang. Terus mati sampai yang ke-9 kalinya. Hantu wanita itu terbang menuju Fang Xiu. Saat hampir menangkapnya, Fang Xiu menghindar. Hantu wanita itu tercengang. Fang Xiu tersenyum. Kau pikir bakku sia-sia? Setelah berkata demikian, dia berbalik dan terus berlari. Hantu dokter wanita itu menatap punggungnya dalam diam. Apa dia mengejekku? Melihat masa depan? Lihat saja nanti. Mati kau. Hantu dokter wanita itu menyerang Fang Xiu dengan marah. Namun, Fang Xiu menghindar lagi dengan mudah. Lalu serangan kedua, ketiga, tangan hantu dokter wanita itu bergerak begitu cepat hingga terlihat seperti bayangan. Tetapi Fang Xiu selalu bisa menghindar dengan mudah. Zhao Hao yang berada di sampingnya merasa kagum. Xiu Ge benar-benar luar biasa. Sapi terbang ke langit. Mendengar itu, dokter wanita itu benar-benar marah. Tubuhnya tiba-tiba mengumpulkan kekuatan dan menerjang ke arah Fang Xiu dengan 14 gigi yang terbuka lebar. Fang Xiu hendak menghindar, tetapi tersandung sesuatu dan jatuh keras ke tanah. Melihat dokter wanita itu hampir menyentuhnya, Fang Xiu dengan cepat berguling ke samping. Tempat di mana dia berada sebelumnya terhantam, membentuk lubang yang dalam. Sudut mulut Fang Xiu terangkat. Bisa tidak, sayang? Mati kau. Dia terus mengejar Fang Xiu. Inikah pengendali roh? Kecepatan reaksinya luar biasa. Saat Fang Xiu berlari cepat, akhirnya dia melihat tanda pintu darurat. Selama mereka keluar dari sini, mereka akan selamat. Tapi saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Dokter wanita yang mengejarnya, setelah melihat tanda itu, tiba-tiba berteriak ketakutan, dan berbalik, melarikan diri dengan panik. Fang Xiu berhenti, mengerutkan kening. Apa yang dia takutkan? Mengapa dia lari setelah melihat tanda itu? Mungkinkah ada sesuatu yang lebih mengerikan yang tersembunyi di sini? Sementara itu, Zhao Hao tercengang.
Dia tidak menyangka dokter wanita itu akan tiba-tiba kembali. Saat dia berpikir semuanya sudah berakhir. Blup, wajah Zhao Hao langsung berubah bentuk. Dia dengan cepat jatuh ke tanah. Setelah bangun, dia menggosok wajahnya. Astaga, apa itu tadi? Dingin, tapi juga lembut, lebih besar dari kepalaku. Lalu dia menemukan Fang Xiu. Xiu Ge, kau baik-baik saja? Mana dokter wanita itu? Fang Xiu menggelengkan kepala. Aku baik-baik saja. Dokter wanita itu kabur. Sepertinya ini jalan keluarnya. Tapi apa? Dokter itu langsung lari setelah melihat tanda itu. Aku merasa ada yang tidak beres. Aku tadi melihat melalui jendela. Di balik pintu ini hanya ada kegelapan. Seperti mulut jurang yang besar. Saat mereka berdua ragu-ragu, dua orang lainnya menyusul. Kenapa kalian tidak pergi? Ada masalah di sini? Fang Xiu menatap mereka berdua dengan tatapan berpikir. Dia langsung duduk. Sekarang kita aman untuk sementara. Istirahat sebentar dulu sebelum pergi. Melihat itu, mereka semua hanya bisa beristirahat. Selama beberapa puluh menit ini mereka terus melarikan diri. Mereka sudah sangat lecap. Fang Xiu menutup matanya. Sebenarnya dia sedang menunggu kekuatan spiritualnya pulih. Tanpa kekuatan spiritual, dia tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Setengah jam kemudian, Fang Xiu tiba-tiba membuka matanya. Dia langsung duduk. Ayo, Fang Xiu berjalan sambil merasakan. Terus memperhatikan lingkungan sekitarnya. Zhao Hao dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan pintu itu. Fang Xiu ragu saat hendak membukanya. Dia merasa semakin ada yang tidak beres. Bagaimana bisa mereka sampai di sini dengan mudah? Mungkinkah bahaya yang sebenarnya tersembunyi di balik pintu? Fang Xiu menegang. Perlahan, dia mendorong pintu itu. Di balik pintu itu gelap pekat. Tanpa secercah cahaya, Zhao Hao dan yang lainnya sedikit khawatir. Kak Xiu, apa ini benar jalan keluarnya? Apa tidak ada bahaya di dalamnya? Meskipun berbahaya, kita harus tetap pergi. Setelah menjawab, Fang Xiu langsung melangkah masuk. Kegelapan seperti mulut jurang yang besar. Perlahan menelannya, Fang Xiu mencoba merasakan, dan menyadari bahwa di dalam sini, dia tidak bisa melihat apapun. Yang paling aneh adalah, dia bahkan tidak bisa mendengar suara apapun. Hening sampai mencekam. Dia juga tidak tahu apakah Zhao Hao dan yang lainnya mengikutinya. Dia mencoba membuka mulutnya, tetapi hanya pita suaranya yang bergetar. Tidak ada suara yang keluar. Dia juga mencoba menoleh ke belakang, tetapi pintu di belakangnya sudah lenyap. Fang Xiu hanya bisa terus berjalan maju. 2 menit berlalu, hingga 10 menit berlalu. Sekelilingnya masih gelap gulita, seolah-olah jalan ini tidak ada ujungnya. Tepat ketika Fang Xiu mengira dia akan terjebak sampai mati, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di hadapannya. Kemudian, cahaya itu meluas. Pemandangan di sekitarnya langsung terlihat. Melihat tulisan Akademi Bailiu di depannya, Fang Xiu tertegun. Dia segera melihat sekeliling. Aku, keluar. Zhao Hao dan yang lainnya berlari ke arahnya dengan panik. Zhao Hao berteriak tak terkendali. Syukurlah, Kak Xiu, kita benar-benar berhasil keluar dari wilayah hantu itu hidup-hidup. 2 orang lainnya juga sama. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan karena selamat. Cepat, ayo cepat kita pergi dari tempat hantu ini. Setelah mengatakan itu, keduanya langsung berlari. Zhao Hao melihat Fang Xiu tidak bergerak. Kak Xiu, ada apa denganmu? Ayo kita pergi juga, sebelum istrimu mengejar kita. Hanya mengerutkan keningnya sambil menatap Akademi Bailiu. Dia merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Rumah sakit jiwa King San menghilang. Padahal mereka jelas berada di rumah sakit jiwa. Mengapa setelah keluar menjadi Akademi Bailiu? Dan juga, mengapa mereka bisa pergi begitu mudah? Tidak ada bahaya yang ditemui. Istrinya hanya melirik papan petunjuk dan langsung berbalik lari. Mungkinkah istrinya memiliki semacam larangan untuk tidak pergi saat dia sedang termenung? Zhao Hao tak sabar mendesaknya. Ayo kita pulang dan istirahat. Besok kita masih harus bekerja. Mendengar itu, Fang Xiu langsung terkejut. Apa katamu? Pulang? Bekerja? Iya, besok hari kerja. Fang Xiu buru-buru melihat sekeliling dan langsung terkejut. Hilang. Makhluk aneh yang biasanya memenuhi jalanan telah menghilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Fang Xiu langsung berlari seperti orang gila, sambil menggumamkan kata-kata tak jelas. Tidak. Kalian tidak boleh menghilang. Bagaimana bisa makhluk aneh menghilang? Dia bisa menerima jika dirinya lolos tanpa alasan, dan juga bisa menerima rumah sakit jiwa menghilang secara misterius. Tapi satu hal yang tidak bisa dia terima adalah makhluk aneh menghilang. Setidaknya istrinya tidak boleh menghilang. Fang Xiu nekat menghentikan taksi. Istriku, kamu jangan menghilang. Pasti, tunggu aku di rumah. Di dalam mobil, mata Fang Xiu memerah dan terus gemetar. Mulutnya terus menggumam. Istriku, kamu tidak boleh pergi. Jangan pergi. Sesampainya di gerbang kompleks, Fang Xiu langsung berlari menuju rumahnya. Kumohon, siapapun di dunia ini boleh menghilang. Kecuali kamu, hanya kamu, istriku tercinta. Asteris brak, asteris. Fang Xiu membuka pintu rumahnya. Namun rumahnya kosong melompong. Jangankan istrinya, kue istri pun tidak ada. Istrinya yang cantik dan lembut seakan tidak pernah ada. Fang Xiu terduduk lemas di lantai. Kondisi mentalnya benar-benar runtuh. Dia berteriak histeris seperti orang gila.
Sayang, kau sudah membunuhku 18 kali. Tanpamu, bagaimana aku bisa hidup? Fang Xiu bangkit dengan susah payah. Ia merasa dirinya agak konyol. Ia telah mati puluhan kali. Dan juga pernah dibuat gila dan hancur oleh istri dan kakak iparnya. Tapi akhirnya ia bertahan. Semua ini berkat rasa benci terhadap mereka. Sekarang, ia ingin balas dendam. Balas dendam kepada istrinya, membuat mereka merasakan sakit yang sama. Inilah arti hidupnya. Seperti namanya, Zizi Fang Xiu. Berjuang sampai mati. Tapi, sekarang kejadian aneh itu hilang. Lalu bagaimana dengan dendamnya yang membara? Apa arti hidupnya sekarang? Keesokan harinya, Zhao Hao tiba-tiba menelepon. Saudara Xiu, lihat berita cepat. Berita melaporkan kebakaran di Bai Liu Suyuan. Mendengar ini, pupil mata Fang Xiu menyusut. Ia langsung berdiri dan memeriksanya. Hanya melihat berita yang tertulis. Tadi malam pukul 19:60. Terjadi kebakaran besar di Akademi Bai Liu. Menurut statistik, 11 orang tewas. Daftar korban jiwa, Wang Ziteng, Wu Dahai, Fang Xiu, Zhao Hao, dan lain-lain. Fang Xiu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Melihat berita kematiannya sendiri, ia gemetar kegirangan. Ia yang memiliki kemampuan kembali setelah mati. Ternyata benar-benar mati. Sungguh mengasyikkan. Ini berarti kejadian aneh itu belum berakhir. Itu artinya istrinya belum menghilang. Adakah yang lebih membahagiakan dari ini? Sayang, aku bisa bertemu denganmu lagi. Kau harus menungguku. Barusan, manajer yang seharusnya sudah mati tiba-tiba menghujani pesan mengapa ia tidak masuk kerja. Sangat menarik, sudah mati masih disuruh kerja. Apakah setelah mati berubah menjadi hantu kapitalis? Fang Xiu tidak membalas, ingin melihat apa lagi yang akan terjadi. Hasilnya, pesan di ponselnya semakin banyak. Akhirnya, muncul sebaris huruf berdarah. Kau pikir kalau kau tidak bilang, aku tidak tahu di mana kau berada? Huruf besar berdarah memenuhi layar. Aneh dan mengerikan. Kemudian perlahan berkumpul kembali. Darah itu mendidih seperti air panas. Biur, darah itu keluar dari layar. Sebelah mata muncul dari dalamnya. Fang Xiu, sekarang, segera, datang ke kantor. Kerja, asteris plak, asteris. Fang Xiu dengan cepat mengulurkan tangannya. Dan langsung meraih bola mata yang mirip McFlurry itu. Maaf, aku cuma punya satu ponsel ini. Tolong jangan ganggu. Setelah berkata begitu, dia meremasnya. Dan bola mata itu langsung mengerang kesakitan.